saat kita sudah di alam kubur. Pasti kita membutuhkan anak. Ini doa ini adalah bahasa komunikasi yang akan berlanjut sampai masa kapanpun anak cucu kita. Ini Allah memberikan satu kehebatan ajaran agama kita, yaitu dengan orang-orang yang pendahulu kita, dengan orang-orang yang nanti besok keturunan kita sampai kapanpun, akan masih ada komunikasi yang namanya doa. Kita dengan yang kakek-kakek kita, bahkan kita sampai ke Rasulullah, kepada para nabi, kita masih mendoakan, masih ada komunikasi. Kemudian kita juga dengan besok anak cucu kita masih ada komunikasi. Kita akan didoakan oleh mereka dan itu akan sampai kepada kita. Karena ketika kita dalam kubur, semua hitungan amalan kita kan dihentikan hitungannya. Kecuali 3 hal. Yang pertama jelas sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang bisa mendoakan orang tua. Orang tua itu bagaimana memperlakukan anak, bagaimana dia memperlakukan orang tua akan dicontoh sama anak cucunya. Tanpa sengaja, tanpa direkayasa. Doa kita kepada orang tua kan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Orang tua bagaimanapun hebatnya kondisinya pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Kita itu harus mau memaafkan kekurangan orang tua kita. Mungkin juga orang tua kita dalam tanda petik pernah mengecewakan kita. Ini harus sebagai anak yang berbakti harus mau memaafkan apapun dan dia mendoakan mohon maaf itu harus. Orang tua dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Kekurangannya kita maafkan, kelebihannya kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Pasti ada kebaikan dari orang tua yang bisa kita ambil. Bagaimana dia mencari nafkah dengan gigih, mendidik kita, nyekolahkan kita, mencarikan kita guru, mencarikan kita teman yang baik. Pasti ada kebaikannya. Inilah yang namanya investasi kita. Karena apa? Suatu saat anak cucu kita juga akan mendoakan kita. Jangan berharap anak cucu kita akan mendoakan kita. Kalau kita, 1, tidak pernah mendoakan orang tua, 2, tidak pernah mendoakan anak cucu kita. Karena apapun yang kita dapat, bonus dari Allah pun perlu modal dari kita sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan, jerbasuki mawa beyo. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan, bahwa pada awal-awal kelahiran dari bayi sampai balita, sampai SD, mungkin SMP, SMA, sampai dia belum mandiri secara ekonomi, itu dia pasti lebih banyak membutuhkan orang tua. Jelas itu kenyataan. Suatu saat kita yang membutuhkan anak. Ketika besok kita sudah uzur, pasti kita membutuhkan anak. Mau tidak mau diakui atau tidak. Apalagi saat kita sudah di alam kubur. Pasti kita membutuhkan anak. Karena apa? Yang bisa menambah hitungan amalan kita, itu salah satunya adalah anak.